guys, Kenalin, gue Rana. gue Dimas. Kita dari Tadi di sini, ya kan? Kita dari Dari tadi di sini. Dari tadi di Cuma sini. nama acara kita ini adalah suka-suka gue. Suka-suka gue atau disingkat apa, Dims? Seseg. Namanya Seseg. freak banget ya Iya, bocahnya freak. Iya. Betul. Jadi ini adalah konten suka-suka kita. Suka-suka kita. Dan ini konten pertama kita. Pertama kita. Jadi apa ya? Jadi cantik dan ganteng. Jadi Si pede. sekarang kita mau bahas soal apa, Dim? Kasih sayang. Kasih Kasih sayang. sayang atau love atau cinta. Love atau cinta. Cinta. Karena bertepatan kebetulan Februari ini hari kasih sayang ya, Dim, Hari ya. kasih sayang, dan di bulan Februari ini juga ada Hari Valentine Iya, yang Hari bertepatan di tanggal 14 Februari. 14 Februari. Tuh. Tapi lo pribadi sebenarnya ngerayain Valentine apa nggak sih? Gua nggak ngerayain ya, karena kasih sayang itu nggak harus di Hari Valentine aja gitu. Oh, gitu. Karena hari kasih sayang itu gue bisa berikan di setiap hari kepada orang-orang yang gue sayangi. Gitu. Kalau lu sendiri nggak? Basic banget sih jawaban lo, tapi Ya, tapi bener kan? benar-benar gue juga sih. Sebagai gue yang sekarang udah di usia dewasa, Dewasa apa tua nih? tua ya. Oke. Menurut gue hari kasih sayang itu nggak cuma tanggal 14 Februari gitu. Oh, Tiap hari, betul. tiap saat, tiap waktu, Tiap detik kan? tiap detik. Ibu Cin. Emang, iya. Oke, BTW banget. Lo tau gak sih kalau misalkan ngungkapin bahasa cinta kita itu ada 5 versi atau 5 love language. Lo tau gak? Tahu sih, gue juga baru denger akhir-akhir zaman sekarang, Akhir-akhir. di era sekarang gitu. Dan yang buat itu ada 5 ya kan? Iya, Nanti apa aja tuh? Apa aja itu adalah word of affirmation, Word of affirmation, act of service, act of service, quality time, quality time, receiving gift, receiving gift, dan physical touch. dan physical. Wah, itu kesukaan para gua sih, Para lelaki sih sebenarnya. Kayaknya ya, sebagian kali ya. Sebagian besar sih, Betul. BTW. Dan lu tahu gak sih dari contoh dari 5 love language tadi? Tahu banget sebagai pakar cinta. Oke, pakar cinta. Sebagai Psikologi cinta. Psikologi cinta sebagai penyelam Oke. asmara. Oke. Oke, menurut gue pribadi 5 love language dari Ya. act of service Service. adalah sikap kita dalam mengungkapkan perasaan, tapi lebih ke sikap ya. Treatment yang diberikan gitu, kayak contohnya bantuan-bantuan atau support nyata gitu ya, sebuah aktivitas Oke. gitu. Oke. Kalau misalkan terima word of affirmation, menurut gue itu enggak cuma sekedar puji-pujian, Ya. tapi juga bisa dalam bentuk apresiasi. Oke. Ya pokoknya lisan lah ya. Ya, verbal ya. Verbal, betul. Terus yang ketiga receiving gift, ya Receiving itulah ya. gift. Menurut gue pribadi, entah itu lo mau handmade, entah itu lo mau beli, entah lo mau pesen apapun Ya. dalam bentuk benda Oke. yang lo berikan kepada orang yang lo sayangi, gitu Oke, kan. betul. Quality time. Nah, menurut gue quality time ini adalah sebuah kebersamaan. Kebersamaan. Iya kan. Entah itu baiknya dalam bentuk raga yang paling bersama. Jiwa raga kami. Kok jadi apa? Pacara. Oke. Atau ya karena lagi COVID, kayak kita bisa menggunakan media-media seperti contohnya Zoom, Google Zoom. Meet. Oke, ini disponsori oleh enggak deh? Guys, sponsori. Oke. Oke, terus Oke. lanjut yang terakhir adalah physical touch. Physical touch ini mungkin jadi favorit semua orang kali ya. Enggak juga. Mayoritas. Mungkin. Karena kan semua laki-laki. orang butuh enggak butuh kehadiran gitu kan, dan terus dipegang gitu jadi nyanyi. Aku sih jawab. Lanjutin dong gitu. Kalau menurut lo gitu. Menurut lo gimana ya 5 love language versi lo tuh kayak Masa harus apa? gue jelasin lagi semuanya? Ya emang sama gua. Mungkin sama sih, cuma gue coba pertama word of affirmation ya. Kalau lo word of affirmation versi laki gimana sih? Itu beda. Word of affirmation ya mungkin karena gue laki-laki yang sering mengobar janji, Wow. jadi kayak aku sayang kamu gitu, kayak cewek-cewek udah seneng gitu. Oh, oke, hati-hati ya guys. Biasanya krokodil darat suka mengobar janji. Dan lagi mungkin banyak juga orang yang karena kan berarti verbal, ya nggak Verbal. sih, verbal banget kan. Ya. Dan orang-orang yang word of affirmation ini word of affirmation Ya. itu biasanya akan suka ketika pasangannya ngomong
hal yang manis gitu, kayak tadi aku sayang kamu, I love you gitu loh. Kamu adalah wanita atau cowok terganteng sedunia atau ada sekabupaten ya. Enggak sih, maksudnya sebenarnya ada kabupaten ya, pokoknya kata-kata manis lah. Kata-kata manis manja. Terus ada lagi act of affirmation gitu. Act of service. Act of service ya, sorry. Itu mungkin secuil contoh gitu, kayak misalkan kita sepotong contoh, sebuah contoh kecil gitu, kayak lu masuk ke sebuah kafe gitu, terus lu bukain aja tuh cewek lu gitu, itu udah sangat membuat dia seneng gitu. Gue kayak mungkin kalau di pasangan sudah menikah gitu ya, mungkin gue mencontohkan misalkan ada istri nih yang udah bekerja seharian capek dong, nah si suaminya ini ngebantu untuk meringankan pekerjaan si cewek ini dengan bersih-bersih rumah atau nyuci piring dan sebagainya gitu. Terus apa lagi sih? Terus quality time. Quality time. Kalau quality time menurut gue itu bisa dengan nonton bioskop bareng. Oke. Nonton Netflix, chill. Okay. Karena kalau chill itu udah beda cerita. Beda konsep. Beda konsep lagi. Mungkin quality time juga bisa kita ke suatu tempat, terus kita pesen makanan, kita ngobrol sejam sampai berapa jam situ secara bersama gitu. Sama lagi ya, receiving gift. Receiving gift itu menurut gua orang-orang yang punya love language itu bakal senang ketika dia dikasih hadiah. Ya kan? Tapi harus pricey nggak sih hadiahnya tuh sebenarnya menurut lo? Mungkin kalau lebih pricey akan lebih senang kali ya. Wow, ya kayak lebih merasa dihargai gitu ya. Coba lu kasih brand lokal ini dibandingkan dengan brand yang udah besar gitu ya, Gucci gitu ya, gue kasih tas Gucci. Wow, jangan, lu terlalu ini ya dong, bandingannya lokal sama lokalnya lokal apa, kayak lokal pride gitu. Gitu. Gue sebagai lokal pride terus selalu mendukung merek-merek lokal. Human. Oh iya, ini dari siapa gue nggak tahu sih. Tapi ini bagus banget. Karena harus beli. Nah, terus apa lagi ya? Ada physical touch. Nah, physical touch ini ya mungkin dengan kita berpelukan, berpegangan tangan, ya nggak sih? Iya betul. Itu kan contohnya. Benar. Tapi ngomong-ngomong dari 5 love language tadi, love language favorit lo? Love language favorit gue itu act of service. Act of service. Karena gue tuh kan anaknya pecicilan. Terus gue anaknya suka banget beraktivitas di luar. Oke. Terus jadi menurut gue kalau misalkan kayak receiving gift ya oke lah gitu kan. Kalau quality time kayak terlalu berdiam diri, dan gue kayak anaknya kayak sana ada aktivitas aja gitu kan, pecicilan. Kalau misalkan kayak physical touch, kayak gerah gitu loh, gue nggak bisa berekspresi gitu. Jadi gue tuh lebih anaknya act of service, jadi gue seneng didampingi. Itu dikekang atau gimana sih kan kalau nggak bebas? Enggak ya, nggak beda sih. Cuman kayak gue senangnya disupport gitu loh, kayak aktivitas gue tuh di support gitu kan. Misalkan dianterin atau mungkin ditemenin atau mungkin gue ada keperluan atau kebutuhan sesuatu gitu kan yang memang urgent gitu, dan ternyata si pasangan gue ini bisa nih support itu gitu kan. Tapi bedain ya. Jangan terus karena act of service terus lu kayak request yang macam-macam, kayak aku ada ini nih cicilan itu, kayak itu namanya memanfaatkan ya, jadi manja, jadi terlalu manja ya kan gitu. Terus ya udah sih ya itu ya. Kalau lu sukanya apa paling favorit? Tapi gue udah nebak sih, cowok mana sih yang nggak favorit? Ini gue udah tahu banget cowok suka banget sih kalau gue. Cuma ke hal yang negatif mungkin kayak misalkan pegangan tangan atau gue ngerangkul dia pas lagi jalan, itu less than seneng gitu aja menurut gue. Gitu. Itu sih. Gitu aja. Tapi kalau menurut lu pribadi, memahami atau mengetahui love language dari pasangan lo itu perlu atau enggak? Atau kayak akan ningkatin kualitas hubungan lo atau enggak sih? Mungkin kalau menurut gue nggak perlu ya. Mungkin untuk sebagian orang perlu gitu. Karena untuk meningkatkan kualitas lu dengan pasangan lu dengan nge-treat yang baik aja itu menurut gue udah bisa menjadikan kualitas hubungan lu dan pasangan lu baik-baik aja gitu. Cuma mungkin sebagian orang ada yang menganggap tuh penting gitu. Tapi kalau menurut lu sendiri gimana? Kalau menurut gue penting gak penting sih. Cuman kalau memang hal itu bisa kita cari tahu, entah itu kita nanya, entah itu ngobrol, kayak kamu lebih suka gimana? Kamu tuh lebih suka seperti apa sih, atau kamu ngerasa disayangi atau dicintai kalau misalkan kayak gimana sih gitu kan. Menurut gue sih kan itu akan lebih
lebih maksimal aja gitu. Jadi kita tahu nih effort mana yang harus kita maksimalkan dari bahasa cinta itu. Walaupun kita pasti tetap memberikan 5-5-nya, tapi mana yang lebih dominan nih karena pasangan gue lebih suka banget nih kalau dia itu di receiving gift, ya udah gue berarti di samping yang lainnya gue lebih banyak menabung untuk memberikan hadiah yang pricey, baby honey love you gitu kan. Hadiah dana pensiun saham itu yang dibutuhkan wanita sekarang. bener kadang-kadang kita tuh maharnya ya mahal. Yang lagi hype itu selain LM juga bisa saham. Jadi untuk kalian yang mau menabung investasi di bawah. Jadi ini atau kalau misalkan mau nyicil kalian bisa cicil LM di promosi ya. Mudah-mudahan besok kita kan di support. Amin. Anyway support kita hari ini disupport loh sama kopi kecintaan warga Pamulang. Apalagi kalau bukan namanya siapa? Waktu temu. Ini untuk kopi susunya ada dua tipe ya? Dua tipe. Kalau ini yang strong kan lo? Yang strong gua pas gue minum ada janji manisnya. Wow, lu langsung jadi strong nggak? Strong gue. Tapi setelah janji manisnya itu manis banget, dia lemes gue. Oke. Ya, kalau gue juga mau nyobain deh rasa. Ini gue gula aren ngomong-ngomong. Kalau gula aren gue. Kalau gue lebih yang creamy ya, buat cewek-cewek manis manja. Kalian bisa coba yang creamy. Apaan sih? Kita cobain. Gimana rasanya? Rasanya tuh kayak dicintai. Manis. Manis kayak omongan kamu. Aduh, kamu yang mana? Kamu yang mana ya? Oke. Kira-kira apa lagi ya? Kayaknya udah itu aja, tapi guys jangan lupa tonton konten selanjutnya karena konten selanjutnya kita bakalan ngebahas soal nanti aja kalian tonton deh ya. Nanti kita bakal sounding biar kalian penasaran. Jangan lupa ya, tonton terus kita untuk terus tertawa dan jangan tonton kita kalau cari edukasi. Betul sekali, karena konten kita ini bukan konten untuk mengedukasi. Betul, kita bukanlah para kaum pendidik gitu, jadi kita tidak akan mendidik kalian. Ya, kan. Itu konten untuk kalau kalian yang lagi stres mungkin pengen menghujat boleh tulis di kolom komen. Betul banget. Dan sebelum kita mengakhiri video konten ini jangan lupa subscribe dan dislike dan berikan komentar yang motivasi. Oke. Dan untuk nanti di mana kita akan upload kita cantumin ya. Kita juga akan cantumin Instagram kita untuk meningkatkan followers dari pansos promosi. Apa dong kan? Oke, yaudah deh kalau gitu kita pamit undur diri sampai bertemu di konten kita selanjutnya. See you, dadah. See you, bye.